Kita berdoa. Tuhan yang Maha Rahman, di dalam kasih Anakmu Yesus Kristus, karuniailah kami hikmat pengertian untuk memahami sabda firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Yohanes pasal 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini disebut minggu menjelang masa Jumat Agung dan Paskah. Jika kita melihat Yohanes 12 ayat 25, kita bisa bertanya, mengapa Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan hidupnya? Mengapa Tuhan Yesus mengatakan itu? Mengapa Tuhan Yesus mengatakan barang siapa mencintai hidupnya, ia akan kehilangan nyawanya? Apakah itu berarti bahwa selama kita hidup, kita tidak perlu untuk mencintai hidup? Apakah itu juga berarti bahwa hidup ini bukan anugerah dari Tuhan? Apakah hidup ini bukan pemberian dari Tuhan? Padahal kepada kita selalu diingatkan bahwa totalitas diri kita, totalitas hidup kita adalah anugerah Allah. Hidup ini adalah pemberian Tuhan Allah. Lalu mengapa Yesus mengatakan sesuatu yang sepertinya bertentangan dengan ajaran itu? Saudara-saudara, sesungguhnya pada waktu itu popularitas Yesus, kehebatan Yesus sudah tersiar sampai keluar Yahudi. Sudah sampai kepada orang-orang Yunani. Di mana-mana Yesus sudah terkenal. Yesus sudah di-like orang, sudah di-subscribe oleh banyak orang. Sehingga popularitas Yesus ini ingin dijadikan oleh banyak orang untuk memengaruhi, menggoda Yesus agar lupa pada tujuan panggilan hidupnya. Mereka menggoda Yesus untuk melupakan misi perutusan Allah, yaitu menyelamatkan dunia, menyelamatkan orang-orang berdosa. Sebab pada waktu itu orientasi berpikir orang banyak itu agar Yesus sebenarnya ikut berjuang melawan atau mengalahkan penguasa yang sedang menindas mereka. Tetapi Yesus menolak. Yesus tidak mau kehilangan misi panggilan atau tujuan hidupnya. Sebab Yesus harus menyerahkan nyawanya. Yesus harus mati di salib Golgota. Yesus harus menyerahkan hidupnya sebagai tebusan bagi manusia yang dikuasai dosa. Sehingga dengan penebusan itu manusia bebas dari dosa. Artinya saudara-saudara, harga kehidupan setiap orang percaya bukan diukur dari dirinya. Kehidupan orang percaya bukan diukur dari apa yang dia miliki, tetapi diukur dari nyawa Yesus. Ditentukan dari nyawa Yesus, darah pengorbanan Yesus, sehingga manusia bebas dari dosa. Jadi Yesus harus menjadi korban pendamaian antara Allah dan manusia, sehingga hubungan manusia dengan Allah terhubung.
Manusia bebas dari dosa, manusia bebas dari hukuman Allah itu. Jadi saudara kekasih, peringatan Yesus bahwa siapa yang mengasihi nyawanya, dia kehilangan hidupnya, ini hendak mengingatkan semua orang agar jangan membuat dirinya sebagai sumber pokok kehidupan. Jangan membuat dirinya sebagai faktor utama kehidupan. Jangan memperilah dirinya. Jangan mempertuhankan dirinya. Janganlah kita membuat diri kita sebagai sumber hidup kita. Janganlah kita membuat kepintaran kita. Janganlah membuat harta milik kita sebagai sumber kehidupan. Sehingga kita melupakan Tuhan. Sehingga kita hidup tanpa Tuhan. Sebab ingatlah, semuanya itu akan binasa. Harta akan selesai. Kepintaran akan berakhir. Semua popularitas, semua kehebatan kita akan binasa. Tetapi Yesus ingin agar hidup kita berpusat pada kasih Allah melalui kematian Yesus di kayu salib, menebus dosa kita semua. Maka itu berarti kita bukan pusat hidup, tetapi Tuhan yang menjadi pusat kehidupan. Itu juga berarti bahwa hidup kita adalah milik Tuhan yang harus diberikan kepadanya. Hidup kita ini dipersembahkan kepadanya. Dan setiap orang yang rela memberi dirinya bagi Tuhan, maka dia akan mendapat keselamatan hidup kekal di bumi dan di sorga. Itulah sebabnya Yesus mati, dan bagi orang yang percaya, kematian Yesus menjadi keselamatan. Nyawa Yesus menjadi penebusan. Kita dibebaskan dari dosa dunia ini. Kita menjadi selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pengampunan dosa melalui kematian anakmu Yesus Kristus. Dan itulah sumber keselamatan hidup kami. Kami bersyukur untuk jaminan itu dan kami memohon Tuhan memberkati perjalanan hidup kami selanjutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.